Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurlaila dengan NIM 12130200167. Di sini saya akan menjelaskan materi politik hukum ekonomi syariah pertemuan 1 sampai 7. Yang pertama, konsep dasar politik hukum. Definisi politik hukum. Politik hukum itu merupakan aktivitas penetapan sebuah hukum yang di dalamnya dibahas konsep, asas, garis besar, dasar rencana, serta tujuan itu sendiri. Kemudian ada ruang lingkup, nilai dan aspirasi, perdebatan dan nilai perumusan nilai-nilai dan aspirasi, penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum, peraturan perundang-undangan, faktor-faktor politik hukum, dan pelaksanaan politik hukum. Yang ketiga ada batasan, ruang gerak politik hukum suatu negara, politik hukum kekuasaan dan warga masyarakat, lembaga-lembaga yang berwenang. Kemudian ada pertemuan 3, relasi politik dan hukum. Beberapa ahli berpendapat mengenai relasi politik dan hukum, diantaranya John Austin, tergantung pada siapa yang memberikan perintah mengenai kebijakan hukum. Kemudian Hans Kelsen berkaitan dengan hukum murni. Stephen Theory, sebuah hukum yang rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Daniel Lev, hukum seolah-olah berada di bawah subordinasi politik. Pertemuan 4, sejarah politik hukum. Sejarah politik hukum dibagi menjadi 2, sejarah hukum implisit dan eksplisit. Yang pertama, implisit menunjukkan bahwa politik hukum itu telah ada sejak zaman dahulu dengan adanya bukti-bukti tokoh yang menjadi pencetus politik hukum, yaitu Avedron. Kemudian secara eksplisit dijelaskan bahwa politik hukum itu jelas dan ditegaskan oleh tokoh-tokoh ilmuwan yang membuktikan berupa buku yang dibuatnya. Kemudian pertemuan 5, pemikiran politik hukum Islam. 4 pandangan Ibnu Taimiyah terhadap politik. Yang pertama, kosmopolitanisme. Yang kedua, doktrin kekhalifahan, kepemimpinan berdasarkan syariat. Yang ketiga, institusi negara. Yang keempat, kepemimpinan kaum muslimin dalam hidup sosial perlu ada pemimpin dan diorientasikan pada stabilitas. Selanjutnya ada prinsip hukum Islam. Yang pertama tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga amar ma'ruf nahi munkar, yang keempat kebebasan kemerdekaan, yang kelima persamaan egalit, yang keenam at-ta'un, dan yang ketujuh toleransi. Adapun asas hukum Islam, yang pertama asas nafiyul haraji, meniadakan kepicikan. Yang kedua, asas kilati taklif, artinya hukum Islam itu tidak memberatkan pundak mukallaf dan tidak menyukarkan. Kemudian ada asas tadarus atau bertahap atau gradual. Ada asas kemuslihatan manusia, ada asas keadilan, asas estetika, asas urf, asas syara menjadi zatiyah Islam. Kemudian pertemuan 6, sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Yang pertama fakultif, yaitu hukum yang tidak wajib ditaati dan sifatnya tidak mengikat. Kemudian inferatif, yaitu lawan dari fakultif, hukum yang wajib ditaati dan sifatnya itu memaksa. Kemudian represif, yaitu hukum yang tegas demi terciptanya ketertiban umum. Selanjutnya pertemuan ke-7, sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum 2. Yang pertama progresif, karakternya itu mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat, memihak kepada kepentingan rakyat demi kepentingan keadilan, mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan, bergerak dalam proses perubahan, menekankan kehidupan yang lebih baik, mendorong peran publik, membangun negara hukum yang berhati nurani. Kemudian otonom, karakternya keabsahan berdasarkan prosedur yang benar, dibuat teliti dengan ikatan penuh, diskresi dibatasi, penyerahan wewenang secara sempit sebagai pemaksaan dapat dilakukan, partisipasi masih dibatasi prosedur yang mapan. Kemudian ada responsif, karakternya di bawah asas hukum dan kebijakan polisi, mewujudkan keadilan yang substansif, diskresi diperluas, menghindari pemaksaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.